Jauh di titik paling utara bumi, rasi bintang Ursa Mayor dan Ursa Minor berjaga di langit malam. Dari sanalah, samudera ini mendapat namanya, Arktik. Dari kata Artos, yang berarti beruang. Dan secara kebetulan, di bawah langit itu, hidup predator darat terbesar di dunia. Beruang kutub. Seorang penguasa mutlak, merupakan simbol kematian bagi apapun yang terdeteksi oleh inderanya. Namun, berada di puncak rantai makanan tak membuatnya kebal terhadap kehancuran. Sang penguasa kini terancam, bukan oleh predator lain, melainkan oleh perubahan yang kita ciptakan sendiri. Nama mereka Ursus maritimus. Secara harfiah berarti beruang laut. Sebuah nama yang menegaskan satu hal penting. Hidup mereka tidak bergantung pada tanah, melainkan pada samudera beku di titik paling utara bumi. Mereka adalah karnivora bertubuh raksasa, bahkan sangat besar untuk ukuran beruang. Tingginya bisa mencapai 3 meter, hampir 2 kali tinggi rata-rata orang Indonesia. Bobotnya hingga 800 kg, dan sebagian besar dari berat itu adalah lemak. Cakar mereka besar dan berbentuk seperti dayung, sempurna untuk berenang dan berjalan di atas es yang licin. Telapak kakinya dipenuhi benjolan dan alur kecil. Detail kecil yang membuat mereka tetap berdiri di dunia yang terus berusaha menjatuhkan segalanya. Namun Arktik bukanlah tempat yang bisa ditaklukkan hanya dengan kaki dan cakar khusus. Suhu di wilayah ini bisa mencapai minus 46 derajat Celcius. Cukup untuk membukukan darah dan membunuh manusia dalam hitungan menit. Itulah mengapa tubuh beruang kutub begitu besar. Lapisan lemak tebal menyelimuti tubuhnya, dan bulu putihnya tersusun dari 2 lapisan. Seperti mantel musim dingin yang sempurna. Di daratan, mantel ini menahan panas. Bahkan pejantan dewasa bisa kepanasan saat perburuan intens. Di lautan, lemaknya menjadi pelindung terakhir dari air yang membeku. Meski begitu, kekejaman Arktik tidak berhenti pada suhu ekstrim. Tempat ini tidak selamanya menjadi es. Daratan Arktik sejatinya hanyalah lautan yang membeku. Setiap musim dingin, es terbentuk dan meluas, mencapai puncaknya pada bulan Maret. Menutupi sekitar 15,5 juta kilometer persegi samudera Arktik. Lalu musim panas datang. Es mencair. Daratan menghilang, berubah menjadi lautan. Di masa inilah, segalanya menjadi sulit. Makanan utama mereka, anjing laut, hanya bisa diburu ketika laut membeku. Meski mampu bertahan di air dingin ekstrim, beruang kutub bukan perenang yang lincah. Tubuh besar yang melindunginya dari dingin justru menghambatnya saat berburu di air terbuka. Karena itu, hidup mereka sepenuhnya bergantung pada musim terdingin di Arktik. Saat es terbentuk, anjing laut akan mencari celah atau membuat lubang kecil di es sebagai pintu keluar untuk bernafas.
Dan disitulah perburuan dimulai. Beruang kutub menunggu, diam, tak bergerak, berjam-jam. Hidung mereka mampu mencium aroma anjing laut dari kejauhan yang luar biasa. Ketika mangsa muncul, serangan dilakukan dengan cepat dan brutal. Sebanyak mungkin, sangat banyak. Tapi bukan untuk kesenangan, melainkan untuk bertahan hidup. Karena musim panas akan datang. Saat anjing laut menghilang, beruang kutub hidup dari cadangan lemak yang mereka kumpulkan selama musim dingin. Mereka menghemat energi, beristirahat, berpuasa. Berbeda dengan kerabatnya, beruang kutub tidak benar-benar berhibernasi. Namun, tak semuanya beruntung. Beruang muda atau mereka yang gagal berburu akan menjelajah daratan hingga ratusan kilometer, mencari apapun yang bisa dimakan, buah beri, rumput, hingga bangkai burung. Kadang yang sangat beruntung akan menemukan bangkai paus atau mencoba memburu walrus dengan taruhan hidup dan mati. Tapi makanan di darat tak pernah benar-benar mencukupi. Energi yang mereka dapatkan tak sebanding dengan energi yang mereka habiskan untuk mencarinya. Dan siklus ini telah berlangsung ratusan tahun. Namun, kini siklus itu mulai retak. Sejak tahun 1850, suhu bumi terus meningkat, sekitar 0,06 derajat Celcius per dekade. Terdengar kecil, namun di Arktik, pemanasan terjadi 4 kali lebih cepat dibandingkan wilayah lain di bumi. Es mencair lebih cepat, musim berburu semakin singkat, dan lantai tempat mereka berpijak perlahan menghilang. Saat ini diperkirakan hanya tersisa sekitar 22.000 hingga 31.000 beruang kutub di alam liar. Penguasa yang dulu tak tertandingi kini dipaksa beradaptasi atau menghilang. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka bisa berubah, melainkan apakah kita bersedia berubah sebelum dunia mereka benar-benar lenyap. Karena nasib beruang kutub tidak sepenuhnya berada di tangan alam. Ia berada di tangan makhluk paling rapuh, namun paling berkuasa di planet ini. Manusia.